Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang. Shalom. Nah, hari ini kita puji Tuhan ya, bisa hadir di sini ada Pendeta Riki, ada Pendeta Pak Gunar, sama-sama dengan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mas KW kita 2 kali. Indonesia lalu bahasa Mandarin. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 dan 39. Bahasa Zhongwen. 你要尽心、尽心、尽意爱主你的上帝，又当爱人如己。马太福音22章37, 39 节. Mari kita sehati masuk dalam doa. Bapak, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan dengan kasih-Mu menopang, memberkati komisi wanita kami selama 39 tahun. Tuhan, tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, Engkau juga mengutus hamba-hamba-Mu untuk datang membina kami, melatih kami, mengajar kami untuk lebih baik melayani Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami memperingati HUT KW yang ke-39. Kami bersyukur Engkau mengutus hamba-Mu, Pendeta Guna Sahari, untuk membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mau siapkan hati untuk belajar dan lebih lagi giat dan setia melayani Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan rangkaian acara pada sore hari ini semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kalau HUT kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Maka kita akan nyanyi sebuah lagu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dengan sukacita kita menyanyikan lagu ini ya. Yang sempurna
Tuhan, bukan saja kepada Komisi Wanita saja, tetapi kepada kita setiap orang yang sudah ditebus dosanya oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya bersama-sama. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut dan memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharap di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Terima kasih. Saya ada baca satu artikel ya. Dia berkata begini, apa itu wanita hebat? Dengar baik-baik ya, wanita-wanita. Wanita hebat bukan karena dia cantik, oke? Bukan karena dia hebat, atau dia kaya, atau di sampingnya ada pria ganteng dan kaya. Bukan ya, oke, itu yang bukan ya. Tetapi wanita hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya. Arti tidak cengeng ya. Mampu berdoa dan percaya kepada Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Wanita hebat melukiskan kekuatannya melalui proses kehidupan. Bersabar saat tertekan, tersenyum saat menangis, diam
saat dihina, mempesona karena bisa memaafkan. Jadi wanita hebat itulah ya, yang tenang, yang percaya Tuhan, bisa memaafkan orang, bisa tahan menderita. Puji Tuhan. Mari kita sekarang mau nyanyikan sebuah lagu, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Intro. Kita renungan kata-kata ini. Apakah kita seperti wanita ini? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Amin ya. Sekarang kita akan mendengar vokal grup dari pengurus Komisi Wanita Kemurnian. Mari kami silakan. Mereka akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Kemurahan Tuhan.
Sungguh ya, kita semua mengalami kemurahan Tuhan. Makanya Tuhan bisa memelihara kita sampai hari ini. Kita tetap diberi kesempatan mempunyai tubuh yang sehat. Dan juga ada kesempatan bisa hadir di gereja untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Puji Tuhan ya, ada pendeta Guna Sahari. Kita GPMI tidak asing lagi sama Bapak ya. Pelayanan Bapak ini juga sangat luar biasa ya. Mari kita siapkan hati. Tema hari ini yang akan dibawakan oleh pendeta adalah kecantikan batinia. Mari kita siapkan kuping ya, hati untuk menerimanya. Silakan Pak. Salam. Ya, selamat ulang tahun yang ke-39 ya. Wah. Dan rata-rata kita sudah lahir pada saat lahirnya GPMRI ini ya. Sebagian besar ya. Bapak Ibu, kita siapkan dulu ayat yang tadi kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan Bapak Ibu, saya tidak pernah punya perasaan yang begitu berat di dalam menyampaikan firman Tuhan kecuali menyampaikan tema ini. Kecuali menyampaikan tema ini, saya sudah menafsirkan dan sebagainya. Waduh, kok begini ya jadinya ya? Ini kayak begitu direct gitu ya. Ya. Tetapi kemudian Tuhan menghibur saya gitu ya, bahwa seorang hamba Tuhan juga harus punya keberanian ya untuk menyampaikan sesuatu sekalipun itu pedas, ya sekalipun itu keras gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu memberikan penghiburan kepada saya, orang-orang yang biasa makan pedas itu lebih kuat loh daripada orang-orang yang tidak suka makan pedas gitu ya. Orang-orang yang terbiasa makan makanan keras itu lebih kuat lambungnya gitu ya, daripada kita makan bubur terus-menerus ya. Makanya dalam pendahuluan ini saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa firman Tuhan kali ini sangat direct untuk kita sekalian ya, terutama untuk para wanita ya. Temanya menarik Bapak Ibu, yaitu ya batiniah ya, kecantikan batiniah. Tetapi ternyata nats yang kita baca itu lebih banyak mengkritisi ya. Dan juga menusuk para wanita gitu ya, dan terutama yang bajunya bagus-bagus seragam gitu ya. Saya tidak tahu apakah itu masuk dalam kategori yang dimaksudkan di sini ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu yang salam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan membuat kita semakin hari menjadi wanita yang semakin hebat, semakin kuat dan semakin indah, semakin cantik, bukan hanya di hadapan sesama, lebih daripada itu di hadapan Tuhan. Itu intinya. Mari kita baca bersama-sama, bisa ditayangkan ya. Kita akan baca bersama-sama, yaitu kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah kamu juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara kamu, kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Perhiasanmu memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Amin. Kecantikan batiniah. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, haruskah istri tunduk kepada suaminya? Ya, kita akan menjawab pertanyaan itu lebih dulu. Nah,
konteks budaya pada waktu itu Bapak Ibu, atau pada waktu Petrus menulis firman Tuhan ini, pada waktu itu adalah wanita itu disejajarkan dengan budak atau dengan hamba gitu ya. Nyaris wanita itu tidak punya hak di dalam komunitas, termasuk juga di dalam keluarga. Lebih daripada itu di hadapan suaminya. Tetapi ternyata saya mendapatkan berita yang menarik. Rasul Petrus ternyata waktu dia mengatakan hendaklah istri tunduk kepada suaminya, justru itu mengangkat derajat istri, sedang jam Tuhan. Kenapa? Karena melalui istri yang tunduk kepada suaminya, pada akhirnya bisa memperlengkapi keluarga. Yang dulunya suaminya tidak bertobat, menjadi bertobat. Yang dulunya suami tidak mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan. Jadi sedang jam Tuhan ini menarik luar biasa. Kelihatannya kita direndahkan, padahal tidak. Sebetulnya maksud daripada Rasul Petrus supaya justru kita ini diangkat. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan ya, terutama wanita ibu-ibu, berbicara tentang tunduk ya. Ternyata dia menggunakan bentuk present continuous gitu ya. Artinya tunduk itu tidak ada batasan waktunya, sekarang dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan kata lain idenya adalah begini, Pak, saya mau tunduk ya supaya pada akhirnya suami saya yang belum bertobat akhirnya bertobat. Nah, setelah bertobat saya selesai tunduk saya. Tidak demikian. Bahkan Yohanes Calvin mengatakan kalau kamu bisa tunduk kepada suamimu yang belum bertobat, lebih-lebih pada saat suamimu sudah bertobat, malah memudahkan kita untuk tunduk kan? Gitu ya. Bisa bayangkan enggak? Kalau kita dengan suami kita aja yang masih enggak bertobat, belum mengenal Tuhan, kita disuruh tunduk, apalagi pada saat suami kita mengalami perubahan dan lain sebagainya. Nah, saudara, tujuannya apa? Nah, ini menarik. Kenapa Rasul Petrus di ayat 1-2 langsung suruh kita tunduk? Tujuannya supaya suami kita dimenangkan. Dan realitanya Bapak Ibu, begitu banyak suami-suami yang dibawa kepada Tuhan oleh istri-istri mereka. Saya tidak tahu Pak Riki, ada banyak enggak suami-suami yang membawa istri-istrinya kepada Tuhan gitu. Tapi realitanya begitu banyak ya. Istri-istri yang membawa suami-suaminya kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian yang melintas yang saya dengar. Pak, dulu suami saya itu waduh enggak karu-karuan Pak, suka main pukul apa seperti saya, doakan terus. Sekarang Pak, dia ramahnya luar biasa, lembutnya luar biasa. Kenapa? Ya karena daripada istri ini. Nah, itulah sebabnya tidak berkelebihan kalau di awal Tuhan mengatakan istri engkau jadi penolong. Dan dalam konteks ini betul sekali sedang Tuhan, bahwa pada akhir pada saat kita wanita atau istri dalam konteks ini tunduk kepada suaminya, menjadi penolong suaminya untuk datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita lanjutkan lagi sedang Tuhan, kalau istri diminta tunduk ya kepada suami, tidak berarti kedudukan istri itu menjadi rendah. Ya, tidak menjadi lebih rendah. Nah, Bapak Ibu, ada satu istilah itu subordinasi gitu ya. Nah, Allah Tritunggal itu juga bisa dijelaskan sebagai satu subordinasi. Artinya gini, Allah Anak itu tunduk kepada Allah Bapa. Kemudian Allah Roh Kudus itu tunduk kepada Allah Anak. Tetapi mereka bertiga tidak rendah satu dengan yang lain, tidak tinggi satu dengan yang lain. Ini hanya bagaimana menyampaikan secara urutan saja. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan atau ibu-ibu terutama pada saat kita diminta tunduk kepada suami, tidak berarti kita rendah gitu ya. Daripada suami tidak. Ini bisa digambarkan seperti sebuah tim sepak bola pasti akan mengangkat salah seorang pemain untuk menjadi kaptennya. Tetapi kapten tidak berarti lebih tinggi daripada penjaga gawang. Ya, kapten tidak berarti lebih tinggi daripada penyerang, tidak. Nah, hanya supaya terjadi ya order yang baik gitu ya, maka perlu ada pemimpin. Nah, konteksnya seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan, suami pun juga mendapatkan teguran keras kalau dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, sudah ngecam Tuhan, istri diminta ya dalam konteks ini tunduk, dan kemudian kalimat yang mana itu, suami akan bertobat bukan karena perkataan gitu ya. Wah, saya lagi pikir Pak, ini bukan kan berat untuk ibu-ibu ya.
Ya. Pasti berat untuk ibu-ibu. Kenapa? Pak, bagaimana mungkin saya tidak bisa berkata-kata? Survei membuktikan satu hari minimal 15.000 kata ini. Ya. Ini kalau saya harus gimana ini gitu ya. Tapi justru inilah indahnya gitu ya. Kalau kita menaati firman Tuhan. Nah, dalam konteks kali ini, jadi pada akhirnya khotbah yang terbaik untuk suami dalam konteks ini Bapak Ibu-ibu sekalian adalah bukan banyaknya argumentasi kita gitu ya, tetapi indahnya kelakuan kita gitu ya. Jadi bukan banyaknya kata-kata kita yang bisa menobatkan suami, tetapi indahnya perbuatan kita, indahnya kelakuan kita. Nah, itulah sebabnya tidak kebetulan Petrus di ayat yang ke-5 dan 6 pada akhirnya memberikan pujian kepada para wanita yang berdandan dengan cara tunduk kepada suaminya dan menaruh pengharapan kepada Allah. Kenapa? Sampai pada akhirnya katakan sama seperti Sarah yang pada akhirnya tunduk kepada suaminya. Dan pada akhirnya kita para wanita, Yohanes Calvin mengatakan kita adalah anak-anak Sarah. Para pria katanya anak-anak Adam, anak-anak Abraham gitu. Kita harus bangga, kita punya contoh, punya teladan, yaitu Ibu Sarah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang pertama. Ya, masih sangat ringan ya, tunduk, tapi tidak tahu tunduk berat tidak ya? Bu Iwi, tunduk berat tidak ya? Kadang-kadang ya. Ya bagaimana mungkin kita bisa tunduk? Iya betul. Kadang-kadang ya, betul. Tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Saya orang Jawa, kebetulan istri saya tidak bisa datang, istri saya orang Batak. Istri saya itu kalau orang Batak lebih direct ya. Iya, lebih direct ya. Orang Jawa itu lebih banyak muter-muter ya. Ya, muter-muter, pakai belangkon, belakangnya muter-muter gitu ya. Nah, itu orang Jawa gitu ya. Jadi mau menyampaikan sesuatu pun gitu ya, harus mikir-mikir dulu ya, muter ke sana kemari, baru kita ngomong gitu ya. Kalau istri saya direct. Nah, kadang-kadang maaf saja, pada saat dia direct, saya sebagai suami rasanya, kaget juga nih ya. Sebagai contoh ya, kalau saya mulai di pesta makan, kemudian saya ngambil sate, jangan lupa, jangan banyak-banyak loh. Ini belum dimakan ini belum dimakan ini. Tapi sebetulnya itu sedikit sakit, tapi itu untuk sehat kan kita. Betul enggak? Kalau dia biarkan saja, gitu, wah saya bisa bayangkan itu ya suami-suaminya dibiarkan oleh istrinya makan enggak karu-karuan, wah itu. Ya nanti yang susah kan juga istri juga gitu ya. Bahkan istri saya berkali-kali, tahu enggak? Kalau papi sakit, yang sakit semuanya. Betul enggak? Ya, bahkan yang lebih sakit orang yang sehat kan malah kan? Ya, maksudnya dalam satu keluarga kalau satu keluarga sakit itu yang lebih menderita malah yang sehat-sehat. Yang sakit nongkrong aja udah duduk saja diam-diam saja kan? Ya, tetapi yang sehat itu ngurus ini dan Oke, kembali ke konteks ini ya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, please, ini Rasul Petrus loh ngomong, firman Tuhan. Ya, istri harus tunduk dengan maksud untuk memenangkan suami-suami. Dan ternyata dalam konteks ini tidak hanya suami-suami dalam konteks yang belum mengenal Tuhan, termasuk suami-suami yang sudah mengenal Tuhan pun kita menangkan supaya dia lebih lagi gitu ya, lebih menjadi suami-suami yang hebat, sudah bisa menjadi pelayan-pelayan hebat, anak-anak Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena ketundukan daripada sang istri itu. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan melarang wanita menghiasi diri gitu ya? Pertanyaan ini, apa Tuhan benar-benar melarang gitu ya? Kelihatannya direct di sini betul, kayaknya enggak boleh gitu, enggak boleh. Tapi coba kita cek. Nah, tapi sebelum itu saya ingin kita membaca ayat 3 dan 4 dulu. Ya. Mari kita membaca tadi tetap 1 Petrus pasal yang ketiga, tapi kita akan membaca ayat 3 dan 4 ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ada ayat paralel, mari kita membaca 1 Timotius pasal 2. Mari ibu-ibu kita baca 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya
yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dan ayat ke-10. Kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Wah, kok kompak ya ini Rasul Petrus sama Rasul Paulus gitu ya. Padahal pasti mereka tidak janjian itu ya. Tapi mereka ini menyatakan bahwa memang ini yang seharusnya. Nah, tapi izinkanlah ibu-ibu dan kita sekalian menghiasi tubuh, menghiasi tubuh itu sangat berbeda dengan memelihara tubuh. Saya ulang lagi, menghiasi tubuh itu berbeda dengan memelihara tubuh. Memelihara tubuh dengan menjaga makanan dan minuman, memperbanyak sayuran dan buah-buahan, itu harus bagi kita. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Supaya kita sehat, supaya kita bisa nyanyi lebih semangat, mimpi liturgi lebih semangat, melayani lebih semangat. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah dan harus kita rawat dengan kita pelihara. Nah, saudara, tetapi kemudian saudara kesam Tuhan, kalau kita lanjutkan lagi gitu ya, seperti dalam kitab Efesus ya, coba kita baca Efesus pasal 5 ayat 29. Efesus pasal 5 ayat 29, karena ini ada kaitannya. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-29. Sudah menemukan? 1, 2, 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ibu-ibu, kita diminta loh ya, untuk merawat tubuh kita loh. Lalu ukurannya apa Pak? Ukurannya sama seperti Kristus merawat jemaatnya. Berarti memberikan attention setiap hari, setiap pagi, setiap siang. Saya ada teman itu, enggak tahu, mungkin dia begitu perfeksionis ya. Setiap kali dia mendapat hidangan makanan, dia langsung bisa menghitung berapa jumlah kalorinya. Itu langsung dia kalori. Dan nanti setelah selesai makan dia langsung naik sepeda, apakah 10 kilo atau dia selalu begitu. Sehingga ya sehat terus menerus gitu ya. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu ya, satu piring nasi berapa kalorinya saya tidak pernah tahu gitu ya. Tapi ini Bapak ini tahu persis gitu ya. Nah, saya harap ibu-ibu juga mulai pikirkan itu ya. Karena kalau kita numpuk kalori terlalu banyak tidak kita bakar, ya sudah tahu kan ujungnya gitu ya. Nah, maka ini menarik luar biasa ya. Jadi firman Tuhan katakan kita harus merawatnya, memelihara tubuh kita sama seperti Kristus merawat ya jemaatnya. Nah, jika kita mengasihi diri kita, ibu-ibu, kita harus merawat tubuh kita dengan baik. Bukankah tadi sudah saya singgung, tubuhmu adalah bait Allah. Tetapi sekalipun demikian, nah, nilainya itu masih jauh dibandingkan dengan kecantikan batiniah. Nah, maka kalau saya buat urutan, sebenarnya yang paling rendah adalah kalau kita menghiasi tubuh kita dengan hiasan-hiasan yang tadi, ya, emas, permata dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 yaitu merawat tubuh kita. Kemudian yang paling tinggi adalah menghiasi jiwa kita. Nah, boleh urutannya seperti itu, gitu ya. Nah, maka sekarang Anda memberikan attention kemana, gitu ya? Kalau Anda memberikan attention menghiasi ya tubuh fisik jasmani ini dengan hiasan-hiasan segala macam, nanti saya akan jelaskan. Itu sebetulnya paling rendah nilainya. Nah, itu masih mending, ya, itu rendah dibandingkan dengan kalau kita merawat ya tubuh kita supaya tetap fit, tetap sehat karena dia adalah bait Allah. Dan yang lebih bernilai lagi kalau kita menghiasi jiwa kita. Ya. Kecantikan batinah kita. Nah, dalam 1 Timotius ya pasal 4 ayat 8 ya. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ini menarik, Rasul Paulus mengingatkan kita berkaitan dengan memelihara tubuh. 1, 2, 3. Latihan badani
terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Nah, jadi sekali lagi pada akhirnya ditempatkan, oke, memang merawat tubuh itu bagus ya. Latihan jasmani, exercise, masuk ke gym itu bagus. Itu indah ya. Tetapi tempatnya kita harus tahu. Jangan sampai Bapak Ibu sampai kita lupa ibadah karena di gym. Ini waktu ibadah, ya aduh sorry dah ini masih olahraga sehat-sehatnya dah. Saudara, itu tidak bisa demikian. Ingat, latihan badan itu terbatas. Itu hanya untuk konsumsi sementara saja. Nah, sedangkan ibadah dalam konteks di sini ada terjemahan kesalehan itu yang tak terbatas. Bernilai baik dari dunia ini sampai kepada dunia yang akan datang. Wah, jadi Bapak Ibu exercise bagus loh, tapi itu sementara gitu ya. Nah, yang lebih penting adalah kesalehan kita, ya ibadah kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka sekali lagi saya akan coba ulang bahwa menghiasi tubuh ya itu nilainya di bawah gitu ya. Kemudian memelihara tubuh itu nomor 2, sedangkan menghiasi hati dan batinnya kita itu yang sangat mulia. Nah, maka seorang Tuhan Yohanes Calvin, ya, ini Yohanes Calvin ya, seorang teolog yang luar biasa. Dia katakan demikian, hendaknya wanita tidak boleh merol rambut. Merol rambut itu apa ya? Didirikan ya, oke lah. Pokoknya itu ya, saya ibu-ibu yang paling tahu lah ya. Saya bacakan aja. Wanita tidak boleh merol rambut dan menghiasi dengan emas yang melingkari kepala gitu ya. Hal ini sangat berlebihan karena akan menutupi kecantikan alamiahnya gitu ya. Nah, saya lanjutin lagi, ini menarik gitu ya. Rambut yang dikepang-kepang dan menggunakan perhiasan emas zaman itu, dilakukan oleh para pelacur. Wah, ini jadi pada zaman itu gitu ya. Pada zaman itu, memang ke zaman sekarang berbeda ya. Justru sekarang dilakukan oleh istri pejabat ya. Ya kira-kira gitu ya. Yang gitu apa coba, apalagi kalau pesta akan itu. Nah, ternyata ada satu artikel yang saya baca begini. Jadi mereka tuh bisa merol rambutnya itu sampai susun 3 atau 4 lapis gitu. Kemudian dikelilingi supaya bisa tegak, ada rantai emasnya itu gitu. Wah, nah, dan kalau kita ngelihat itu, kita ngelihat parade kan. Parade itu kan ya, yang dia ada show something gitu. Nah, bisa enggak ibu-ibu membayangkan orang-orang yang memakai pakaian yang begitu luar biasa untuk parade itu, dan coba kesehariannya dia begitu. Kan dia bilang, ini gila ya kamu ya. Kan gitu kan. Nah, ini mengingatkan kita jangan sampai kita berlebihan. Sampai kita lihat kalau sudah satu lingkaran cukuplah, jangan sampai 7 susun dan sebagainya, kemudian mengkilat-kilat dan sebagainya gitu ya. Nah, sayapnya begitu dan seterusnya ya. Ini yang sebenarnya dimaksudkan oleh Calvin. Nah, ternyata zaman dahulu sudah terjadi ini. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan zaman sekarang saja ya, kita diingatkan untuk hal-hal seperti itu. Nah, kemudian dalam hal penafsirannya Rasul Yohanes Calvin mengatakan harus kontekstual. Benar enggak kalau rambut yang berkepang-kepang dan lain sebagainya itu adalah pelacur? Ya, itu harus disesuaikan gitu. Dan saya yakin dalam konteks kita tidak pernah berpikir begitu kan? Tidak pernah berpikir. Nah, tapi zaman itu mereka berpikir demikian. Nah, seorang penafsir lainnya Adam Clarke, dia mengatakan demikian. Rambut adalah mahkota wanita. Amin enggak? Sudah enggak? Rambut adalah mahkota wanita. Didahului dengan kalimat itu lalu dilanjutkan. Tidak ada kepala wanita yang terlihat sebagus dan secantik seperti waktu dihiasi dengan rambutnya sendiri. Coba kita merenung sejenak dulu ya. Saya yakin ibu-ibu ya, sekarang mungkin kalau rambutnya sudah jarang-jarang, lihat foto yang waktu masih muda dulu aja lah ya. Ya, bagaimana rambut itu menjadi satu hiasan kepala yang sangat cantik. Ya, maka jangan sampai dikurangi kecantikannya, malah justru kita tambah macam-macam. Ya, justru kurang. Ya, pernah enggak kita mendengar, kamu biarkan rambut gitu aja malah cantik luar biasa, enggak usah ditambah-tambah gitu. Kita mungkin pernah punya pengalaman yang seperti itu. Ya. Nah, berikutnya saudara Tuhan, ayat ini tidak bermaksud melarang wanita untuk menghiasi rambut, mengepang-epang, serta menggunakan perhiasan,
tetapi mengingatkan agar kita tidak berlebihan. Itu intinya. Ya, kalau tadi supaya mudah dipahami, kalau kita cukup satu tingkat saja udahlah, cukup lah, tidak usah sampai 7 tingkat gitu ya kira-kira ya. Kemudian seperti ada macam-macamnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, luar biasa, saya terberkati dengan pernyataan ini. Ternyata orang Romawi dan orang Yunani pada waktu itu biasa mengepang-ngepang rambutnya dan menyusun sampai tinggi, sengaja sampai tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat liburan ya. Kalau ibu-ibu pergi ke Bali itu kan selalu ada orang duduk di bawah pohon kemudian rambutnya gitu-gitu ya. Ternyata waktu saya di Pattaya juga gitu, ada orang gitu ya. Kemudian bilang, Pak mau lah, rambut saya kan tidak mungkin bisa dikepang-kepang gitu ya. Anak saya ditawarin tapi gini geleng-geleng ya, dikepang-kepang, dan memang itu bisa dibikin bagus sekali itu ya. Orang ada keahlian tertentu gitu. Nah, sekarang bayangkan ya, dikopang, ditarik begini, tarik lagi sampai begitu tinggi. Itulah orang-orang Yunani pada waktu itu. Orang-orang Romawi pada waktu itu. Nah, sehingga pada akhirnya ya, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk menarik perhatian. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan ingatkan. Jangan lakukan itu, jangan sampai kita make up diri kita, mendandani atau menghiasi tubuh kita. Tujuannya adalah supaya menarik perhatian, ya, menarik, bahkan lebih spesifik, menarik pria-pria hidung belang gitu. Mungkin tidak hidung belang pun akan tertarik juga ya. Jangan sampai gitu, jangan sampai itu. Nah, itulah sebabnya Ibu yang kasih Tuhan, ternyata jauh beberapa tahun, 600-700 tahun sebelum peristiwa ini, Tuhan sudah mengingatkan, bahkan lebih jelas lagi. Yuk kita baca Yesaya pasal yang ketiga, ya, kitab Yesaya pasal yang ketiga. Apa yang disampaikan Allah mengenai hal ini? Yesaya pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Agak panjang tapi saya harap kita bisa membaca bersama-sama ya. Silahkan ibu-ibu yang bisa bawa Alkitab bisa baca bersama-sama ya, dengan bersuara supaya kita bisa cukup ikut merekam ya. Yesaya pasal 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selaput rambut kepada yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Wah, tidak usah ditafsirkan, sudah jelas sekali ya. Pasti ibu-ibu kaget ini kalau ada ayat firman Tuhan ini ya. Pasti kaget ini kok ada ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Nah, ini yang terjadi. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan ya, bahwa Tuhan tidak suka dengan wanita yang berbuat demikian ini. Jadi berkelebihan ya, menjenjangkan lehernya, kemudian jalannya sambil sengaja di jalannya. Ya kalau model coba kalau dalam keseharian kita jalan seperti itu, ya jadi aneh gitu ya. Jadi aneh, ini berlebihan. Ya, ternyata kalau gitu, ternyata anting-anting hidung pun sudah ada gitu. Sekarang di mana-mana kita lihat anting-anting segala macam, bahkan sekarang anting-anting hidung lebih banyak dipakai oleh pria ya.
ya daripada wanita gitu ya. Wah, apa saja, gelang-gelang, bicara gemerincing kemana-mana, kerincing gitu ya. Ya, ada sekali waktu katanya ada di ibu-ibu, saya tidak sebutkan salah satu sukunya ya. Kemudian dia pertama kali dia ingin tunjukin kalungnya yang gelangnya emas itu, lalu pegang, ditunjuki, kerja gitu ya. Yang dipegang tenang aja, yang dipegang langsung tunjukin giginya aja. Ternyata giginya emas semua. Langsung lari, dia takut. Dia punya pikiran, wah giginya emas berarti seluruh tulangnya berarti emas juga dong. Kira-kira. Nah, kabur. Nah, saudara, sesuatu yang berlebihan kalau dijadikan sombong-sombongan, ini tadi, ya firman Tuhan mengingatkan. Ya, ternyata wewangian pun mendatangkan bau busuk. Ya. Wah, ini penting untuk kita pikirkan. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, Petrus tidak sedang melarang, tetapi mengingatkan bahwa hiasan yang berlebihan itu justru semakin rendah nilainya. Saya ulang lagi. Jadi kalau ibu-ibu dan wanita kita sekalian menghias diri dengan berlebihan, itu bukan menambah lebih nilainya, tetapi justru menambah kurang nilainya, menambah rendah nilainya. Sehingga kita dengar orang, norak orang itu. Ya, betul enggak? Wah, keterlaluan orang itu. Kenapa? Karena tidak seharusnya demikian gitu ya. Saya bisa bayangkan kalau sampai pada akhirnya sudah orangnya kecil sekali, kemudian perhiasannya besar-besar dengan emas. Sebenarnya saya tidak tahu. Ya, apa komentar orang? Dan pasti anak kita pun juga akan mentertawakan gitu ya. Nah, ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Nah, selanjutnya Petrus mengatakan demikian. Seorang wanita tidak boleh berdandan dan berhias yang menyolok karena akan membuat dia lain dari yang lain. Ya, melihat dia tidak natural lagi gitu ya. Lebih tepat lagi dia tidak normal lagi gitu ya. Ya, jadi kalau kita berkelebihan malah tidak normal karena kita ini kan semua ada batasannya kan. Berapakah banyak hiasan yang harus kita pakai gitu ya. Itu kan ada aturannya gitu ya. Saudara, para model pun juga begitu gitu ya. Nah, berapakah pakaian yang harus kita pakai seperti apa, itu ada standarnya. Kalau kita menaruh lebih daripada yang seharusnya, nah inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ya, jangan ke situ. Itu berarti dia masih mengizinkan kita berhias, mengizinkan kita pakai emas, mengizinkan kita pakai permata, mengizinkan pakai baju yang bagus. Hanya dia mengingatkan, jangan berlebihan. Bisa enggak ngomong kepada sebelahnya, sahabatku jangan berlebihan ya. Sahabatku jangan berlebihan ya. Serius ini, jangan berlebihan ya. Ya, yang dikatakan begitu juga jangan tersinggung ya. Ya, saya tidak akan berlebihan gitu ya. Ya. Gunakanlah sebagaimana mestinya ya. Nah, mengapa menghias diri harus dibatasi? Karena wanita akan berjuang mati-matian untuk mencapai itu. Itu kenapa harus dibatasi? Karena kalau tidak, waduh kurang ini, waduh kurang ini. Sehingga pada akhirnya orientasinya hanya kepada hiasan saja dan bisa meninggalkan suaminya, bisa meninggalkan tanggung jawabnya dari untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena fokusnya ke bagaimana saya bisa mendandani ke cantik dan sebagainya. Pernah enggak membayangkan saudara bahwa seseorang yang baru pulang dari salon melihat ke kaca, kemudian kok ada yang kurang, balik lagi ke salon. Ya, kemudian pulang lagi lihat, oh enggak ada, balik lagi. Nah, inilah gambarannya saudara kecam Tuhan. Rasanya balik lagi ke salon, balik ke salon. Jadi hidup kita hanya di sana. Bahkan saya punya teman, tanda kutip memang orang kaya, dia membawa tukang salon ini di rumahnya sendiri gitu ya. Sehingga tukang salon ngomong, Pak saya pernah itu harus mengupdate itu jam 2 pagi. Kenapa? Acaranya jam 6 gitu ya. Jadi jam berapa? Jadi jam pagi kapan tidurnya orang ini? Tidak pernah tidur. Karena hanya untuk urusan itu saja. Maaf ya, kalau ibu-ibu pernah lakukan itu ya sekarang dikurangi saja lah ya.
ya salah satu tukang salonnya dikirimlah ke Cibubur ya, supaya tidak terlalu banyak yang itu. Nah, ini realita kehidupan gitu ya. Realita kehidupan. Nah, pada akhirnya saudara kasih Tuhan, menarik luar biasa. Tadi saya ulang lagi, karena wanita akan berjuang mati-matian untuk pakaian, untuk perhiasan mewah, ya, untuk hal-hal yang begitu mahal harganya, seakan-akan mereka akan mendapatkan pujian dari Allah. Wah, bukankah harus tampil bagus, Pak? Iya, betul. Tapi jangan lupa, ibu-ibu, Tuhan itu memberikan attention bukan kepada yang nampak, tapi Dia melihat hati kita. Ya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak terkesima melihat indahnya pakaian Anda. Kenapa? Dia mendandani bunga bakung. Dia tak terkesima, ya, melihat ornamen-ornamen yang Anda miliki. Dia salurkan emas, ya, yang mengalir di Taman Eden. Dia punya segala-galanya. Jangan sampai kita punya karena, wah, saya mau beribadah kali ini, saya mau kasih semua perhiasan saya supaya Tuhan memberikan attention kepada kita. Justru sebaliknya Tuhan tidak akan lihat, karena Tuhan melihat hati kita. Amin, ibu-ibu. Tuhan melihat hati kita. Nah, maka pada akhirnya perhiasan untuk kecantikan batiniah tadi disinggung, yaitu kelembutan dan sebagainya, ternyata itu artinya banyak sekali. Saya coba kumpulkan dari beberapa terjemahan, kemudian saya kumpulkan apa arti yang dimaksudkan kita harus menghiasi, ya, batiniah kecantikan kita, yaitu dengan kelemah lembutan, dengan kesolehan dan sebagainya. Maka kalau saya daftarkan, demikianlah artinya, yaitu roh yang lemah lembut, roh yang baik, roh yang sabar, roh yang tidak keras kepala, roh yang tidak sombong, roh yang tidak congkak, roh yang tidak menyerah kepada tuntutan daripada duniawi, ya. Roh yang selalu cinta damai, roh yang tidak bawel, roh yang punya pikiran dan perkataan yang tidak memprovokasi, yang bisa menimbulkan kemarahan orang lain, bahkan roh yang lemah lembut, yang akan menjaga perdamaian dan mencegah pertengkaran, sehingga dengan demikian istri akan disukai oleh suami dan suami pada akhirnya terbuka untuk firman Tuhan. Pada dasarnya kita kaum wanita itu memang banyak bicara. Saya pernah mengecek, justru kalau di rumah saya, kalau sampai istri saya tidak pernah berbicara, wah, ini malah bahaya itu. Serius ya, itu malah bahaya. Sehingga setiap kali, Nes, Re, kok mami biasanya ngomong-ngomong, kok enggak ngomong, kenapa? Enggak tahu itu, mungkin ada masalah atau ada apa. Ya. Justru kalau dia bersuara terus-menerus ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan juga gitu ya. Kalau kita bersuara terus-menerus, tidak ada jedanya, ada ayatnya loh. Ya, ada ayatnya. Yuk kita baca ya. Amsal 27 ayat 15. Ya. Amsal 27 ayat 15. Ya. Saya mendukung ibu-ibu yang selalu bicara, tetapi ingat ada batasnya juga ya. Kenapa? Karena Tuhan ya mengingatkan. Amsal 27 ya. Ayatnya yang ke-15. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Nah, kata bertengkar ternyata beberapa terjemahan istri yang selalu bicara. Ya, yang selalu bicara. Karena ingat loh, orang yang banyak bicara itu seringkali selalu menembelkan pertengkaran. Itulah sebabnya dibilang, udah diamlah ma, kan gitu kan? Karena kalau dia tidak diam diterusin, pasti pertengkaran nanti. Udah ma, diam sajalah ma, udah diamlah ma, udah cukuplah ma. Wah, kalau dia terus-menerus jadi pertengkaran. Nah, ini seperti tiris yang terus merusak, batu pun rusak, batu pun hancur, ya, karena omelan-omelan kita itu. Ada satu YouTube yang menarik, ya, katanya dikatakan bahwa ada suami-suami yang sakit itu bukan karena
dia mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak beres gitu, tapi karena terlalu banyak mengkonsumsi omongan istrinya gitu. Jadi istrinya begitu Pak sampai, waduh, ya, bukan karena sate yang dia makan gitu ya, tapi karena omelan istrinya itu gitu. Ya, jadi belum dimakan udah, kamu gimana nanti kalau kolesterol tinggi gimana? Waduh, nanti coba kalau mau makan yuk nanti dicek ya setelah itu ya. Waduh, sudah jadi sudah suami jadi itu. Jadi karena itulah maka deg. Makan enggak gitu. Bahkan akhirnya suami dia lihat istrinya pas enggak lihat baru dia makan. Wah, coba bisa bayangkan karena itulah ya, saya mewakili suami-suami yang enggak banyak di sini ya. Nah, ini coba kita pikirkan, ini yang terjadi. Nah, maka dalam konteks ini berbicara saya harus dukung ibu-ibu, Anda harus berbicara kepada anak-anak, Anda harus ngomel kepada anak-anak kalau dia tidak benar, Anda harus ngomel kepada suami tidak benar, tetapi maaf, jangan berlebihan. Ya, bukalah praktek ya 6 hari sekali aja lah, ya 6 hari 1 minggu lah, jangan 7 hari lah gitu ya. Ya, bukalah praktek mungkin 20 jam saja, jangan 24 jam gitu. Ya, yang terus sampai akhirnya ya terjadi yang tidak kita inginkan. Semua ada datanya, semua ada firman Tuhan yang menjelaskan. Nah, sekarang waktu ada anak sama papanya lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian anaknya tanya, "Pak, aku perhatikan orang India itu kok suka menghiasi segala macam gitu ya." Maaf kalau ada orang India di sini ya. Menghiasi macam-macam berwarna-warni gitu ya. Kenapa, Pak? Terus papanya dapat, itu karena dulu itu menunjukkan mereka sedang mempersiapkan diri untuk perang. Jadi sebelum mereka perang mereka menghiasi diri itu. Pada saat yang bersamaan kakak perempuannya lewat keluar dari kamar baru saja menghiasi dirinya dengan warna-warni itu. Lalu dia ngomong, "Oh, Pak, berarti kakak mau perang ya?" Saya tidak tahu ibu-ibu bisa nangkap makna itu enggak, tapi yang jelas ya, jangan sampai hiasan kita itu sampai seakan-akan ngajak perang orang gitu ya. Ya, jangan sampai ya menyebabkan orang tersinggung, menyebabkan orang marah karena perhiasan-perhiasan yang kita kenakan gitu ya. Nah, ayat 5 dan 6 kembali ke dalam 1 Petrus itu, istri tidak berarti tidak boleh memakai perhiasan. Ya, sekali lagi, tidak berarti bahwa istri tidak boleh memakai perhiasan. Tetapi jangan mengandalkan, ibu-ibu, jangan mengandalkan atau menggantungkan perhiasan itu untuk kecantikan kita. Ya, menarik ini kan ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu menggunakan perhiasan sebagai satu alasan supaya saya tampil lebih cantik. Jangan bergantung kepada perhiasan itu. Ya, percayalah, ibu sudah diciptakan sedemikian cantiknya luar biasa. Saya katakan ibu-ibu lebih cantik daripada Pak Pendeta Riki. Serius itu. Ya, jadi enggak usah lagi mendandani lebih, enggak harus, ya, enggak usah. Nah, sehingga sampai pada akhirnya ada orang enggak pede kalau tidak pakai gelang, itu salah. Enggak pede kalau tidak pakai anting-anting, itu salah. Kenapa? Karena Anda sedang menggantungkan kecantikan Anda kepada buatan-buatan manusia itu. Padahal kita ini buatan Allah yang perfect, yang sempurna. Dia percaya saudara-saudara, kita cantik tanpa anting-anting, kita cantik tanpa kalung. Ya, tetapi kalau itu bisa menambah, it's okay, tetapi jangan sampai itu menjadi gantungan kita gitu ya. Jangan sampai Anda, wah saya tidak bisa Pak keluar ke pesta kalau tidak ada anting-anting, sampai pada akhirnya dicari anting-antingnya satu yang hilang, akhirnya pesta batal karena terlambat tidak ketemu. Jangan. Berkali-kali istri saya kapan dikatakan, waduh Pi, mana Pi? Jawabannya sederhana saja sebenarnya. Lah, seumur hidup ya saya itu tidak pernah pakai anting-anting. Saya bilang, ya pasti bukan saya lah gitu ya. Ya coba tanya anak-anak ya, saya pasti bukan saya. Ya tapi tadi di sini tadi, ya tapi di sini saya enggak. Wah udah akhirnya 2 hari kemudian, Pi ketemu Pi, ya udah ketemu juga, entah ke sela-sela di mana. Ya, ibu-ibu jangan sampai ya kita batal ke gereja gara-gara anting kita enggak ketemu ya. Udah enggak pakai anting-anting enggak apa-apa.
Atau kalau perlu pakai satu saja ketemu bibi. Loh, kok hanya satu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, memang ketemu satu masih hilang, enggak apa-apa. Siapa yang menyalahkan? Kan tidak harus dua. Betul enggak? Ya, siapa tahu bibi malah oke, tak bawa ke Glodok saja, tak belikan satu lewat. Malah lebih bagus lagi kan? Nah, jadi sekali lagi jangan sampai kita menggantungkan ya perhiasan-perhiasan ini untuk kecantikan kita ya. Nah, maka orang Kristen adalah orang yang sudah merdeka. Betul? Kita ini sudah merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Jangan sampai kita masuk dijajah lagi oleh keinginan-keinginan tadi. Ya, jangan sampai kita dijajah oleh pakaian yang mewah. Jangan sampai kita dijajah oleh perhiasan-perhiasan yang mahal. Jangan sampai kita dijajah oleh permata-permata. Jangan. Anda sudah merdeka, Anda sudah free. Justru kalau Anda mengarahkan ke sana, Anda masuk dan terjebak sebagai orang-orang yang tidak merdeka lagi. Nah, orang yang demikian, dia belum merdeka, ya, karena masih diikat, ya, oleh keinginan dia sendiri. Maka harusnya, ya, jangan sampai kita punya moto, aku tidak bisa hidup tanpa memakai perhiasan. Aku tidak bisa hidup tanpa memakai pakaian. Jangan pakai moto itu. Ya, jangan. Saya tetap hidup sekalipun aku tidak punya pakaian yang bagus. Aku tetap begereja sekalipun aku tidak punya perhiasan. Termasuk waktu pergi ke pesta sekalipun. Ya. Kan saya percaya tidak pernah ada undangan yang mengatakan, oke, silakan yang datang harus pakai baju mewah. Tidak ada. Betul enggak? Ya. Tidak ada. Gitu ya. Yang ada adalah siapa yang datang harus pakai masker. Nah itu betul ya, beberapa waktu yang lalu ya. Saya menghadiri satu pernikahan di Grand Hyatt, dikasih satu paket ya, termasuk dengan alat itunya juga. Ya, alat untuk ngecek apakah saya ada COVID atau tidak. Semua paket itu dikasih dengan masker-maskernya semuanya. Ya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, silahkan tetap berdandan, silahkan tetap berhias. Jangan langsung kemudian pulang, aku karena firman Tuhannya Pak Gunar, aku akan juali semua hartaku. Semuanya, jangan, enggak. Saya enggak khotbah itu ya, please, jangan. Ya. Tetapi pakailah, ya, secukupnya, gitu ya. Jangan berlebihan. Ayo, ya, yuk berhias secukupnya, ngomong pada sebelahnya. Yuk kita berhias secukupnya, ya, secukupnya, ya. Jangan merasa malu kalau ada orang pakai 10 gelang. Ya, kita bersaing, jangan. Ya, enggak usah, ya, enggak usah itu. Nah, maka sekarang Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaan penerapannya ini yang terakhir. Ya. Waktu penerapan ini, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk prepare, tampil, ya, hanya untuk pergi beribadah. Kita ini sudah menghias diri kan sebelum kita beribadah kan? Ya. Tetapi pertanyaan penerapannya, coba bandingkan berapa banyak waktu yang kamu pakai untuk berdoa, mempersiapkan diri untuk ibadah hari ini. Ya, ini penerapannya. Saya percaya kita, wah, masuk lagi. Saya percaya ada satu benda di rumah kita yang bosan sama kita, yaitu cermin. Kamu lagi gitu kan. Kalau dia bisa ngomong, kayaknya 5 menit lalu kamu baru sini, kenapa lagi? Ya, terus berapa banyak waktu Anda yang bisa, ya, menghitung. Yang kedua, sekarang berapa banyak uang, harta, ya, yang kita pakai untuk make up diri kita lahiriah, dibandingkan dengan uang yang kita pakai untuk make up, ya, batiniah kita, gitu ya. Misalnya, bukankah kita bisa pergi ke toko buku, beli Alkitab, beli renungan harian, beli apa semuanya. Kita mungkin susah sekali beli renungan harian, tetapi kita begitu royal untuk yang namanya body lotion kayak atau apa, lotion-lotion yang begitu banyak gitu ya. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak saudara kasih Tuhan waktu yang kita gunakan untuk membuat halus kulit kita, tetapi berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membuat hati kita jadi lemah lembut. Saudara, yang Tuhan kehendaki, maaf saja, bukan halusnya kulit Anda, tetapi tingkah laku kita yang lembut, bukan? Itu yang Dia kehendaki. Nah, Anda bisa menghitung sendiri berapa banyak, ya, waktu. Nah, bagaimana juga tenaga, gitu ya.
Saya kadang-kadang lihat istri, wah setiap malam gini terus, lihat ini berapa, wah sudah lewat, sing apa semuanya, wah. Berapa banyak tenaga yang kita pakai ya, untuk menghias lahiriah kita. Tetapi berapa banyak untuk batiniah kita. Nah sekarang kesimpulannya ibu-ibu. Kecantikan tubuh itu sebenarnya tidak terlalu penting. Tubuh dalam pengertian dihiasi tadi ya. Dihiasi tadi. Tetapi kesehatan tubuh itu lumayan penting. Ya. Kemudian saudara dalam Tuhan, kecantikan batiniah itu yang terpenting. Nah, sekarang saya sudah urutkan step-stepnya. Kecantikan tubuh kita yang dihiasi dengan segala macam bla 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 ini, itu tidak terlalu penting. Ya, tidak terlalu penting. Tetapi kesehatan tubuh Anda, ibu-ibu, itu lumayan penting. Maka jagalah. Saya harap nanti ulang tahun yang 93 kita semua masih ada di sini. Berharap saya juga masih bisa khotbah di sini ya. Berarti 60 tahunnya. Ya kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Nah, tapi kalau kita menjaga tubuh kita sehat, wah, kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian kecantikan batiniah itu yang sangat penting. Kalau kita ngurusin ya semua kecantikan kita lahiriah itu sebetulnya hanya temporel saja. Temporel saja, ya. Dan maaf, bahkan kita banyak kehilangan karena kita melakukan itu. Sebaliknya kalau kita menghiasi karakter kita bisa menerima banyak hal dan itu untuk sampai masa yang akan datang. Maka mari ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, kita tidak hanya memoles tubuh kita dengan hiasan-hiasan yang tadi sudah saya jelaskan, tapi please mari kita menghias karakter kita. Mari kita menghias hati kita. Kita yang pemarah, mari kita poles supaya kita menjadi peramah. Ya, kita yang pelitnya 7 turunan, kita poles supaya kita menjadi murah hati. Ingat, mari kita melakukan. Ya, maka bayangkan kalau ada ya orang yang sedang diranjang kematian, ya, kemudian ada 2 kalimat. Pilihlah kalimat daripada keduanya ini ya, salah satunya. Yang pertama katakan, orang ini waktu hidupnya menggunakan uangnya, hartanya untuk menghias diri dengan pakaian-pakaian yang mewah, dengan cincin-cincin berlian, dengan segala macam. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua mengatakan, wah, wanita ini sepanjang hidupnya menggunakan hartanya untuk menolong orang-orang yang miskin di Tanah Abang, untuk menolong anak-anak yatim piatu yang ada di Kalimantan, mendirikan panti asuhan dan sebagainya. Kira-kira andai kata kita ada di sana, kita pilih yang mana? Pasti yang kedua, bukan? Nah, maka terapkan sekarang. Karena apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling miskin, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, itu kamu melakukan untuk aku. Bukan memperlakukan dengan hiasan-hiasan tadi. Nah, kiranya ini menolong kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita tunduk kepada suami kita. Dengan maksud, dengan tujuan satu saja, yaitu membawa suami kita bertobat, dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan yang berikutnya, silahkan tetap berhias, silahkan tetap pergi ke salon, tetapi jangan sampai 24 jam Anda di salon. Ya, sudah, ya, lakukan itu. Harus ada batasnya, betul? Harus ada batasnya. Dan yang terakhir, saya mau ingatkan, kecantikan batiniah is most important. Lebih penting dan paling penting dan terutama. Selamat menjadi wanita-wanita yang cantik, bukan saja secara lahiriah, lebih daripada itu secara batiniah. Nah, kali ini saya ingin ibu-ibu tidak sama malu ngomong berasnya, selamat cantik secara batiniah gitu ya. Ngomong selamat cantik ya. Cantik batiniah gitu ya. Cantik batiniah, cantik batiniah, cantik batiniah. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, hamba-Mu sadar tidak mudah menyampaikan firman Tuhan ini. Karena sebetulnya ini adalah firman yang sensitif untuk kaum wanita dan para istri. Tapi kami bersyukur hamba-Mu sudah menyampaikannya. Dan kami percaya Roh Kudus turut bekerja. Berdoa di dalam nama Kristus, kiranya mulai hari ini semua ibu-ibu, semua wanita di sini mengarahkan perhatian, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menjadi cantik secara batiniah. Dan berharap kiranya kami menjadi orang-orang yang tidak hanya cantik secara lahiriah, tetapi lebih daripada itu cantik secara batiniah. Karena setiap saat memoles karakter kami, memoles hati kami, memoles sifat kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang memanggil kami adalah sempurna. Terima kasih Bapa. Jikalau ada ibu-ibu dan wanita, khususnya istri, yang suaminya belum mengenal Tuhan, Tuhan tolonglah agar para istri ini tunduk, sehingga melalui ketundukannya ini suaminya dibawa kepada Tuhan. Kalau ada suami yang sudah mengenal Tuhan namun masih memiliki karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya melalui hiasan batiniah yang dimiliki oleh para istri bisa membawa suami berubah. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk ulang tahun yang ke-39 Komisi Wanita GPMD ini. Seiring dengan perjalanan waktu, bertambah juga kecantikan batiniah kami. Inilah Tuhan doa kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat ulang tahun dan selamat cantik secara batiniah. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, kena deh saya. Bawel gimana dong? Untung hari ini diingatin ya. Jadi bawelnya dikurangin sedikit ya kalau pulang ya. Dan juga lemah, lembut ya. Tidak boleh galak ya. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak. Nah sekarang Ibu Herawati akan mempersembahkan pujian dengan temanya mirip. Temanya Tuhan melihat hati. Hera akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarinnya ini saya bacakan ya supaya yang Mandarin ngerti ya. 神鉴察人心，这是我的心敬拜你，真诚并敬畏你，耶稣。这颗心并不完美，需要你介入我的生活。我的心爱你，我的心爱你，我的心想要认识你，想了解我。主啊，你看见我的心。Silakan. Lagu ini diciptakan oleh penciptanya Citra Scholastica dari 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Saya akan menyanyikan pujian Tuhan melihat hati dan nanti saya akan kolaborasi dengan Bu Ros. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak
hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sebuah pujian yang sangat indah dan berarti. Ingat, Tuhan hanya melihat hati kita. Kita boleh berbuat bermacam-macam terlihat, tetapi yang terutama adalah hati kita. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita akan menjalankan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Melayani Yesus, seperti khotbah tadi. Tiada yang lebih indah, bukan emas dan perak, tetapi yang paling indah ketika kita bisa melayani Tuhan Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dan indah. Nanti kita ulang refnya ya. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Tuhan merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Terlebih kepada Komisi Wanita G Pemberi Kemurnian hingga saat ini berusia 39 tahun. Terima kasih untuk kesetiaan para wanita. Terima kasih Engkau berikan kepada kami semua hati yang mau belajar, hati yang mau dibentuk. Kami juga berterima kasih untuk pengurus wanita. Kami bersyukur ada mereka semua yang terus menolong kami. Terima kasih untuk pembina komisi wanita yang ada. Tuhan, saat ini juga kami berterima kasih karena Engkau memberkati kami. Dan kami sudah memberikan persembahan kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dan biarlah Tuhan memakai uang ini untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, Kasno mana ya? Ayo. Sekarang ibu-ibu akan mempersembahkan sebuah drama singkat tentang ibadah. Ya. Jadi disaksikan saja ya, artinya apa ya. Hari cepat ya, sudah Jumat lagi, besok Sabtu, Minggu deh. Iya, cepet ya. Evi, minggu ini ibadahnya di gereja dong, jangan online terus. Di rumah juga sama Len, malah lebih enak. Mana bisa sama, lain lah. Enak di rumah Len, santai, gak usah buru-buru. Mandilah, ganti baju, waduh repot deh. Tapi dulu sebelum COVID juga sudah biasa kan ke gereja. Iya, tapi kan sekarang ada live streaming online, dulu mana ada. Len, ada outing. Apakah sudah pada daftar? Puji Tuhan Lause, sudah banyak yang daftar. Hah? Ada outing? Aduh mau ikut dong. Daftarin aku ya Len. Tuh Lause nih orang ya, diajak ke gereja nggak mau. Tapi kalau outing nih langsung daftarin aku dong. Vi, kok begitu sih? Kalau diajak ke gereja nggak mau. Tetapi waktu dibilang outing begitu semangat. Iya dong Lause, kalau ibadah kan bisa online. Kalau outing mana bisa online, harus ikut. Heran ya, dulu waktu COVID gereja tutup. Pada sedih, semua berdoa supaya COVID bisa berlalu, bisa kembali lagi beribadah ke gereja. Sekarang sudah mulai gereja buka, malah pada nggak mau datang.
Sudah keenakan di rumah Lause. Ibadahnya bisa sambil minum kopi, minum teh, makan snack ya Vi. Iya, ada juga pakai daster sampai ibadah, potong sayur. Itu mah bukan ibadah, tetapi nonton ibadah. Saya nggak begitu ya Lause ya. Coba Lause lihat. Memang yang ke gereja ibadah itu serius Lause. Coba lihat, berapa banyak tuh yang datangnya telat. Iya, lucunya ada yang sudah telat nih, bilangnya belum telat. Kan belum khotbah gitu katanya. Makanya ada lagi nih Lause. Sepanjang khotbah nih Lause, matanya merem-melek. Kita tuh nggak tahu loh, dia ngantuk apa dia lagi amin. Ada juga ya yang buka HP mungkin belanja online kali ya. Aduh, Lause, lebih benar seperti aku di rumah, nggak diganggu orang, saya juga nggak ganggu orang. Udah gitu ada yang suaranya keras lagi ya. Ampun deh. Itu mah kupingnya congelan. Jadi tuh ngomongnya kalau nggak keras, dia nggak kedengeran. Iya, sayang sekali. Udah ke gereja, tetapi ibadahnya sembarangan. Itu namanya orang tidak menghormati Tuhan. Iya Lause, ada juga Lause yang diam Lause, tapi tangannya itu bawa plastik kresekan, kres. Ampun berisiknya bukan main. Tetapi Vi, kamu juga harus mengerti. Tidak boleh terus ibadah di rumah. Karena sangat berbeda sekali ibadah di rumah dan ibadah di gereja. Lah Lause, tetapi kenapa masih ada online? Vi, online itu disiapkan buat jemaat yang sakit yang tidak bisa ke gereja. Dan juga ada orang pas keluar kota, dia tidak tahu di mana ada gereja. Jadi dia tetap ibadah dengan online. Iya Vi, dulu sebelum COVID nggak ada masalah tuh ke gereja. Kenapa sekarang jadi banyak alasan ya? Sekarang saya mau jelasin ya ke kalian semua. Apa arti ibadah yang sesungguhnya? Dan bagaimana sikap kita ketika kita beribadah. Iya Lause, biar semuanya jelas ya. Kita ke gereja, kita harus mempersiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus berfokus kepada Tuhan. Dengan kerinduan kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus duduk dengan tenang, dengan sopan. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak berani ngobrol, kita tidak berani main HP atau telat ke gereja. Aduh, Lause, saya di rumah nih ibadah juga duduknya tenang, duduknya sopan loh. Beda Vi, kalau di rumah kamu sendirian. Tetapi kalau di gereja itu kita bersekutu bersama-sama. Ada komunitas bersama, kita saling memperhatikan, saling peduli, bisa saling mengasihi. Oh iya juga ya, saya sih nggak kepikir sejauh itu Lause. Pikir saya mah yang penting pokoknya setiap minggu ibadah. Sekarang udah ngerti kan? Ayo deh, minggu ini ke gereja ya. Coba aku pikir ya, pergi enggak ya? Ya Vi, selama kita masih diberikan kesempatan ke gereja beribadah, jangan kita lewatkan. Karena kesempatan tidak selalu ada. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan hormat pada Tuhan. Aduh, iya deh Lause, iya deh ke gereja ya ibadah ya. Tapi outing boleh ikut dong? Boleh. Boleh dong, kita outing kan bersama-sama refreshing. Untuk mempererat hubungan kita dengan sesama anggota jemaat. Ingat ya, minggu ini ke gereja ya.
ya udah saya nih mau pergi, mau beli hadiah untuk outing. Aduh, mau ikut ah. Saya paling seneng loh kalau diajak shopping. Ayo Len, coba lihat ya. Kalau shopping, kalau jalan-jalan itu nomor 1. Tapi ibadah juga harus nomor 1. Siap bos. Ayo jalan. Oke, let's go. Ya. Udah salah, bela diri terus. Ya jangan ikutin itu. Tapi kiranya melalui drama, setiap kita datang ibadah dengan sikap yang hormat. Tidak meng-HP, jangan kantong kresek. Itu namanya orang tidak menghormati Tuhan. Udah bertobat kan? Amin. Minggu depan pada ke gereja ya, awas. Oke, sekarang kita mau rayakan HUT KW yang ke-39. Saya persilakan ketua. Kita mesti ngerti dong sejarah gereja Komisi Wanita Kemurnian. Silakan. Selamat sore semuanya. Sebelum saya membaca sejarah KW, yuk mari kita lihat foto yang di layar. Nah, di sebelah kiri atas, beliau adalah Guru Injil Elizabeth Chandra. Sebelah kanan atas, beliau adalah Guru Injil Christine Go. Kiri bawah itu adalah Guru Injil Deborah Sam. Sebelahnya adalah Guru Injil Rosani Eman. Mari kita semua tepuk tangan buat pembina-pembina KW kita. Mari kita lanjut ke sejarah KW. Pada tanggal 17 Juli 1984, Guru Injil Elizabeth, yaitu Ibu Pendeta John Jakaria, pertama kali mengadakan persekutuan wanita yang diadakan setiap hari Senin jam 2 siang, yang beranggota kurang lebih 10 orang dengan tujuan puji-pujian dan pendalaman Alkitab. Waktu itu belum ada tata liturgi. Dari anggota mula-mula, diantaranya ada beberapa ibu-ibu yang masih aktif dan setia mengikuti persekutuan sampai sekarang. Kelompok PA tersebut berjalan terus di bawah pimpinan Ibu Pendeta John Jakaria sampai tahun 1990. Ketika Bapak Pendeta John Jakaria dan keluarga hendak berimigrasi ke Australia, maka Ibu Pendeta John menyerahkan tugas dan tanggung jawab pembinaan persekutuan ini kepada Guru Injil Christine Go, yaitu Ibu Pendeta Hendra Stephen Tantra. Saat itu anggota ada sekitar 15 orang. Lalu di bawah pimpinan Guru Injil Christine Go, persekutuan PA wanita ini diubah atau ditingkatkan menjadi komisi wanita dengan membentuk susunan pengurus resmi yang dipilih dari anggota KW untuk masa periode 2 tahun. Kebaktian diadakan setiap hari Rabu sore dengan tata liturgi lengkap, supaya ibu-ibu juga bisa hadir di persekutuan doa setelah persekutuan wanita. Dibentuknya juga paduan suara wanita yang dipimpin dilatih oleh Guru Injil Christine Go, Mars KW dan moto KW yang didasari dengan Injil Matius 22 ayat 37 dan 39. Pada tanggal 17 Mei 1998, Ibu Pendeta John Jakaria dipanggil pulang ke rumah Bapak, dan pada tanggal 25 Juni 2006, Guru Injil Christine Go kembali ke pangkuan Bapak di surga. Ketika itu anggota KW ada sekitar 70 orang. Sebagai pengganti beliau dipilihlah Guru Injil Rosani Eman yang menjadi pembina KW kami untuk periode 2006 sampai 2009. Karena kesibukan Guru Injil Roslani yang harus mengurus putranya yang masih kecil, serta kelahiran putrinya,
Maka Guru Injil Roslani mengundurkan diri dari jabatan pembina KW kami. Selanjutnya Guru Injil Deborah Sam, yaitu Ibu Pendeta Hardi Varianto, diangkat menjadi pembina KW kami sampai tahun 2019. Pada awal tahun Januari tahun 2020, dikarenakan kesehatan, Guru Injil Deborah Sam mengundurkan diri. Maka KW kami dibina kembali oleh Guru Injil Roslani Eman sampai sekarang. Selama pandemi KW kami sempat berhenti beberapa bulan. Dan pada tahun 2020 bulan Maret kami adakan KW dengan cara audio sampai tahun 2021 bulan Agustus dengan Zoom. Dan puji Tuhan, tahun 2022 bulan Juli kami bisa balik ke gereja untuk persekutuan wanita. Tahun ini adalah HUT KW kami yang ke-39 tahun. Kita sangat bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan atas KW GPMRI dari awal berdiri sampai sekarang. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan hamba-hamba Tuhan yang setia dan penuh sukacita dalam setiap pelayanan dan pertumbuhan KW kita. Semoga KW GPMRI makin maju dan bertumbuh terus dalam segala hal. Dan kiranya KW saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, hidup KW GPMRI. Terima kasih. Sekarang saya mengundang pembina KW Bu Ros, ketua dan seluruh pengurus untuk tampil ke depan dan memotong kue ulang tahun. Kita mau nyanyi lagu Happy Birthday, setelah itu minta Pak Riki untuk mendoakan KW dan menutup persekutuan ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday KW. Happy birthday KW. Happy birthday, happy birthday, happy birthday KW. Tiup lilin, mana dia lilinnya? Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Jangan terbalik. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, Halo. kipas lilinnya. Berdiri ya, berdiri dong Bapak Ibu. Kita nyanyi sekali lagi. Sehat badannya. Lagu apa? Happy Birthday. Happy birthday. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Mari kita berdoa. Hati kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena kebaikan-Mu yang telah Engkau perlihatkan di Komisi Wanita. Dan pada hari ini kami bersama-sama merayakan HUT yang ke-39. Bapak, kalau kami melihat kembali ke belakang, betapa kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menuntun kami. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang terus campur tangan di dalam perjalanan Komisi Wanita. Kami terus berdoa buat para pengurus yang ada. Kami menyerahkan mereka semua satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang direncanakan untuk kelancaran daripada pelayanan ini di Komisi Wanita ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatian, kekompakan di dalam mereka melaksanakan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan di dalam Komisi Wanita ini. Kami berdoa juga untuk Guru Nyi Roslani di dalam membina para pengurus bahkan semua anggota yang ada. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan sehingga semua komponen yang ada di dalam Komisi Wanita ini, para anggota pengurus boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi mengucap syukur juga untuk semua rangkaian ibadah HUT pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan senang melihat apa yang kami lakukan dan kami pun percaya kami semua yang hadir pada sore hari ini menikmati berkat Tuhan secara khusus melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Gunnar Sahari. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Sekarang ya Bapa, kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami mohon berkat Tuhan atas kami. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus kiranya menyertai Komisi Wanita, para pengurus, pembina, dan semua anggota yang ada dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, kuenya nanti baru dipotong kan? Iya. Sekarang simpen lagi ya. Terima kasih semuanya, khusus Pendeta Pak Gunnar Sahari ya. Jadi yang banyak emas, berlian, coba dititipin aja ke saya ya. Nggak usah dipakai-pakai ya. Bukan artinya itu ya, boleh pakai ya musuh ya. Jangan kelebihan, seperti nggak ada bisa mati gitu, nggak boleh ya. Oke, sekarang ada pengumuman sedikit. Rabu depan, ingat ibu-ibu, Rabu depan tuh tanggal merah. Rabu depan tanggal merah, ini tanggal 19 Juli ya. KW libur 1 kali karena itu hari besar. Dan tanggal 26 Juli kita akan kembali lagi persekutuan di aula ya. Liturgis Likuncu, pemusik Bu Helen, kolektor Ruth Liana, bawa syukur Liu Lisu, penyambut Leong Gitwa sama Liang Lingchen. Dan temanya adalah pikiranmu mempengaruhi sikapmu oleh Ibu Atalia. Wah, bagus sekali ya. You pikir apa? Keluar deh, kelihatan sikapnya bagaimana. Jadi kita belajar, oke? Jadi jangan lupa untuk datang tanggal 26 Juli jam 4:30. Satu lagi, nanti kalau mau pulang, terima kasih kepada pengurus ya, sudah siapkan kita makanan sama bingkisan ya. Oh, surprise ya, nggak boleh ngomong, udah kecolong kok ngomong nih, gimana dong. Jadi nanti keluarnya harap dari sana. Tidak boleh potong jalan di sini, tidak dapat apa-apa. Sana, oke? Oke. Salam semuanya, Tuhan berkati.
Wanita DWS 10 sampai 12 Agustus, terakhir daftar tanggal 15 Juli, satu orang 700.000 saja. Terima kasih, silakan daftar.